batu ginjal atau nefrolithiasis. Jadi penyakit batu ginjal adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam yang ada di dalam ginjal kita. Batu ginjal ini bisa terjadi di ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Jadi kita ketahui ginjal kita itu ada dua, di kanan dan di kiri. Kemudian dari ginjal itu ada saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, namanya ureter. Nah, batu ginjal ini bisa di 3 tempat ini, bahkan bisa ada yang nyangkut di uretra. Ya, nah ada 5 macam batu ginjal. Yang pertama batu kalsium oksalat. Ini yang paling sering ya terjadi. Kenapa? Karena urinnya bersifat asam, bertemu dengan oksalat dan kalsium yang tidak terserap. Oksalat ini terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Ya, jadi hati-hati kalau mengkonsumsi kalsium dan mengkonsumsi vitamin C. Ya, kalau over terlalu banyak juga tidak baik, akan memicu mudah sekali terbentuknya batu ginjal. Kemudian batu kalsium fosfat ini jarang terjadi. Ya, nah ini biasanya terbentuk ketika urin bersifat basah. Batu asam urat, nah ini juga cukup sering terjadi, terutama pada penderita asam urat. Ya. Nah ini terbentuk karena urin cenderung bersifat asam juga. Penyebabnya karena makanan yang kaya protein hewani dan ditemukannya zat purin. Kemudian ada batu struvit. Ya, batu struvit ini terbentuk dan membesar secara cepat. Nah, terjadi karena infeksi saluran kencing dalam jangka waktu yang panjang, lama. Ya, nah, seringkali terjadi pada wanita. Jadi infeksi saluran kencing memang wanita lebih sering mengalami daripada pria. Kemudian jenis batu ginjal yang terakhir adalah batu sistin. Jadi ini terbentuk karena kelainan genetik langka yang menyebabkan asam aminosistin bocor masuk ke ginjal dan urin sehingga membentuk kristal. Nah, gejala batu ginjal tidak ada gejala ya kalau ukurannya masih kecil. Baru terasa kalau ukurannya sudah lebih besar dari diameter saluran ureter. Ya, jadi sekali lagi ureter itu saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Karena pada saat keluar dari ginjal menuju ke ureter terjadi gesekan. Ya. Nah, mulai terjadi iritasi, luka dan itu perih terasa. Ya. Nah, kemudian nyeri pada pinggang, perut bagian bawah, selangkangan, kadang-kadang terjadi mual. Orang bilangnya kolik tuh ya. Nah, penyebab batu ginjal kurang minum air putih. Ya, lebih sering konsumsi teh, kopi, ya, air minum yang putih tidak doyan. Ya, ada yang seperti itu banyak ya. Nah, terus riwayat kesehatan keluarga. Genetis belum tahu, tapi berdasarkan pengalaman kami untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang kandungan kapurnya tinggi, contohnya salah satunya di Wonosari ya. Kandungan kapurnya di airnya itu kan tinggi. Nah, satu keluarga kan minumnya seperti itu, makan pakai air seperti itu, sehingga satu keluarga risiko batu ginjalnya juga naik. Ya, nah kemudian obesitas, kegemukan, konsumsi obat-obatan seperti diuretik, aspirin, antibiotik dan antacid ya untuk lambung. Penyebab yang lain, efek samping operasi terhadap organ pencernaan. Kemudian terlalu banyak konsumsi protein, tapi kurang serat. Ya. Kemudian konsumsi kalsium yang tingkat penyerapannya rendah. Ya, di luaran itu banyak sekali ya kalek-kalek yang harganya murah sekali. Ya. Niat Anda baik sebetulnya mencukupi asupan kalsium. Tapi yang tidak baik adalah kalsiumnya karena penyerapannya oleh tubuh sedikit sekali. Sisanya, residunya itu akan dibuang melewati ginjal kita, lewat urin. Karena ini mineral. Nah, masalah muncul pada saat kita minum air putihnya kurang, ginjal kita cenderung kondisinya asam, sehingga pembentukan batu
ginjal akan semakin cepat terjadi. Nah, pencegahannya bagaimana? Minum air putih, ya, patokan yang gampang 2,5 liter setiap hari. Karena air putih ini berfungsi sebagai pelarut, ya, pelarut apapun, termasuk pelarut limbah. Nah, konsumsi makanan yang kandungan garamnya rendah, konsumsi makanan yang berpurin tinggi ini harus dikurangi, ya, jangan banyak-banyak. Kemudian konsumsi kalsium, suplemen kalsium yang mudah diserap darah sehingga tidak meninggalkan residu di ginjal. Jadi pastikan kalau Anda konsumsi kalsium, pastikan yang kalsium organik yang penyerapannya tinggi, ya, sehingga tidak banyak residu yang ada di ginjal. Kurangi konsumsi makanan yang kandungan oksalatnya tinggi seperti kacang-kacangan, ikan sardin, coklat, teh hitam, ubi, anggur, dan asparagus. Nah, hati-hati dalam mengkonsumsi obat medis. Jangan ngawur, ya, bahaya sekali. Nah, solusinya apa untuk batu ginjal? Satu, nutrisi yang kami anjurkan, Mooncott. Karena Mooncott ini fungsinya sebagai tonik ginjal, menghancurkan batu ginjal, ya, tergantung ukurannya, ya, berapa lama, semuanya tergantung pada ukuran. Makanya kadang-kadang kita harus USG untuk mengetahui di ginjalnya itu ada, atau di kandung kemihnya itu ada batunya berapa biji, ukurannya berapa. Nah, itu baru kelihatan kalau di USG. Nah, kemudian Mooncott juga berfungsi untuk memperbaiki fungsi ginjal, menurunkan ureum dan kreatin yang sudah terlanjur tinggi. Baik, ingat the first wealth is health, harta yang paling utama adalah kesehatan. Untuk Anda ingin konsultasi, boleh call, boleh chat di WA call center kami di 081754744671.